Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, saya rasa teman-teman kurang bersemangat ya. Saya cek dulu ya semangatnya. Jadi, jika saya mengatakan apa kabarnya, teman-teman bisa jawab pikiranku, tubuhku, hatiku, luar biasa, Allahu Akbar. Saya contohkan sekali lagi ya. Jadi, jika saya bilang apa kabarnya, teman-teman bisa bilang pikiranku, tubuhku, hatiku, luar biasa, Allahu Akbar. Yuk kita praktek sama-sama. Apa kabarnya? Pikiranku, tubuhku, hatiku, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Semangat sekali ya teman-teman. Kita hapus dulu. Nah, alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang masih mempercayakan saya hingga saat ini untuk melanjutkan sesi diskusi pertemuan keempat konseling kelompok ini. Dan hingga saat ini kita masih dapat berkumpul di ruang Zoom. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan ya, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Baiklah, topik hari ini kita akan melakukan diskusi mengenai assertive training. Jadi assertive training itu yaitu mengatur pola belajar teman-teman untuk membuat rancangan agar teman-teman dapat konsisten untuk mengurangi prokrastinasi yang dilakukan dan membuat harapan yang positif untuk berubah. Jadi sebelumnya saya ingatkan kembali akan kesepakatan kita sebelumnya. Dalam konseling kelompok ini terdapat asas kerahasiaan yang harus dijaga di antara anggota kelompok. Jadi, permasalahan yang kita bahas di sini tidak boleh dibagikan di luar sesi konseling ini. Nah, sebelum teman-teman memberi pendapat, teman-teman juga boleh menggunakan kata interupsi sebelum memulai pendapat. Teman-teman juga tidak boleh memotong pembicaraan teman lainnya, dan teman-teman diberikan kesempatan 3-4 menit untuk menyampaikan pendapatnya. Baiklah, saya harap teman-teman sudah berada di ruangan tertutup. Kemudian kita akan secara bergantian menyebutkan hasil review poin-poin diskusi pada pertemuan sesi ketiga kemarin. Sekaligus merefleksi apakah dampak yang telah teman-teman rasakan setelah melakukan sesi pertemuan konseling ketiga kemarin. Nah, untuk memulainya saya memiliki games. Games ini 369. Jadi jika di angka 369, teman-teman tepuk tangan. Saya contohkan ya. Misalnya 1, 2, 4, 5, 7, 8. Nah, jadi di angka 3, 6, dan 9 itu teman-teman tepuk tangan, tidak disebutkan. Apakah teman-teman bisa memahami? Bisa. Bisa. Nah, baiklah. Langsung saja kita mulai atau dicontohkan lagi? Langsung ya, Bu. Oke, Bisa aja, Bu. mari kita mulai ya. Dimulai dari saya, terus Ana, selanjutnya Elva, dan Dina. Saya mulai ya. 1, Ya, Bu. 2. Oh, ternyata Dina dulu yang salah ya. Iya, Bu. Oke, konsentrasinya kurang ya. Baiklah, karena Dina terfokus, jadi boleh Dina terlebih dahulu untuk mengungkapkan apa yang telah didapat dari hasil konseling 3 yang kemarin. Baik Bu Nurjana, saya di sini akan menyampaikan poin hasil review pertemuan minggu lalu. Nah, di sini saya menuliskan jadwal hal-hal
dan melakukan jadwal yang penting dulu untuk dilakukan. Dan kemarin saya itu pokoknya bangun tidur subuh-subuh langsung ngerjain tugas daripada saya nantinya bakal menunda-nunda. Saya menyicil tugas PR-PR dan pokoknya tugas-tugas penting kayak PR gitu Bu, sama tugas sekolah saya lakukan di pagi hari setelah sholat subuh. Nah, setelah saya melakukan itu, sedikit demi sedikit tugas saya itu selesai. Pokoknya saya tuh pas pagi hari itu menjadi lebih konsentrasi ketika mengerjakan tugas karena sudah sholat subuh, karena kayak udah ketemu air gitu kan, jadi segar. Terus habis itu saya mandi, habis itu saya berangkat sekolah dan perlahan-lahan saya tuh tugas saya tuh terselesaikan dengan baik. Itu sih Bu. Ternyata Dina sudah bisa mengatur polanya ya. Oke, terima kasih Dina telah mereview hasil poin-poin konseling pertemuan ketiga kemarin. Selanjutnya kita main lagi yuk. Dimulai dari saya, terus Dina, Mardiana, lalu Elva ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ternyata Ana kurang fokus ya. Oke, baiklah. Selanjutnya saya persilakan kepada Ana untuk menyampaikan pendapatnya. Tadi untuk kegiatannya Bu ya, review dari pertemuan 3 kemarin, saya merasa saya sudah bisa mengatur kegiatan saya sehari-hari, dari mulai bangun pagi, sholat subuh, cuman saya masih tidur habis sholat subuh Bu, karena saya ngantuk, kemudian pas paginya baru berangkat sekolah, nah udah pulang sekolah baru saya belajar Bu. Kemudian saya bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak penting seperti saya tidak lagi membaca komik dan membaca novel, saya kurangi. Nah, itulah Bu kegiatan saya. Saya lebih merasa kegiatan saya lebih teratur. Baik, terima kasih Mardiana. Ternyata sudah mulai bisa juga ya mengatur pola kegiatannya. Oke, terima kasih Mardiana yang telah mengungkapkan hasil dari pertemuan konseling kemarin. Jadi ini kan hanya tinggal satu orang lagi nih. Elva, selamat ya kepada Elva. Kita beri aplaus dulu. Dia telah menjadi konsentrasi. Oke. Nah, kepada Elva kan tinggal terakhir nih. Jadi saya minta kepada Elva untuk mengungkapkan hasil reviewnya di hasil pertemuan konseling ketiga kemarin. Apa dampak yang dirasakan? Oke, baiklah Bu. Terima kasih Bu. Dari pertemuan ketiga kemarin, saya itu udah bisa mengurangi perilaku prokrastinasi pada diri saya sendiri. Cuman masih belum sempurna. Dari mulai bangun tidur, saya itu bangun, sholat subuh, membantu orang tua, mandi, persiapan, pergi sekolah. Dan pulang sekolah saya itu tidak bisa langsung belajar, Bu. Saya butuh istirahat dulu. Biasanya sih saya suka main game, tapi untuk sekarang ini saya udah bisa mengurangi main game saya. Saya lebih menggantinya dengan tidur siang, Bu. Nah, setelah tidur siang, saya bangun, sholat asar, kemudian saya baru mereview pelajaran itu dan mulai mengerjakan tugas, Bu. Jadi pola kegiatan saya itu lebih teratur, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, alhamdulillah ternyata kalian bertiga sudah bisa mengatur polanya kegiatan sehari-hari ya, sudah tidak prokrastinasi lagi, sudah menguranginya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuki sesi diskusi di mana di pertemuan di akhir nanti
saya akan meminta teman-teman untuk membuat assertive training, yaitu kegiatan yang mendorong kalian agar tidak melakukan prokrastinasi. Jadi untuk saat ini kita berdiskusi kira-kira kegiatan mana yang lebih efektif untuk mengurangi prokrastinasi. Contohnya, teman-teman mendengarkan motivasi terlebih dahulu, baru bisa mengerjakan tugas, dan lain-lain. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Oke, silahkan pada Elva. Nah, terima kasih Bu atas waktunya. Kalau menurut saya itu untuk pribadi saya sendiri ya Bu, saya itu lebih suka untuk lebih menenangkan pikiran agar saya itu lebih fresh untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Saya lebih suka untuk membahagiakan diri saya terlebih dahulu Bu, agar saya itu lebih konsentrasi dalam mengerjakan tugas, Oke. lebih untuk memotivasi diri saya sendiri. Oke, dari teman-teman, bagaimana tanggapan dari pernyataan Elva? Kira-kira teman setuju nggak nih? Kalau kegiatan dari kegiatan yang efektif bagi Elva itu melakukan kegiatan yang disukainya dulu baru mengerjakan. Jadi tanggapan teman-teman apa? Saya mau coba, Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya kurang setuju sama punya Elva, cuman saya punya kegiatan lain yang bisa memotivasi saya untuk tidak melakukan prokrastinasi, Bu. Contohnya misalnya dengan menonton video motivasi atau membaca buku motivasi, gitu, Bu. Supaya kita tidak melakukan prokrastinasi. Kayak gitu, Bu. Oke. Selanjutnya, apakah Dina ingin menyampaikan pendapatnya? Ya Bu, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Saya setuju dengan Elva dan Mardiana. Tidak ada yang salah dari cara mereka untuk tidak ada yang salah dari kegiatan mereka untuk menghilangkan prokrastinasinya. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya memiliki saran dan hal ini juga yang saya lakukan untuk diri saya sendiri. Saya itu kalau misalnya biar semangat untuk mengerjakan tugas dan biar nggak melakukan prokrastinasi, saya akan membuat rencana ke depannya dengan ibu saya, dengan ayah saya, atau dengan keluarga, dengan teman-teman untuk liburan, untuk jalan-jalan atau sekedar ngopi gitu. Biar saya itu biar saya tuh hari ini nggak malas-malasan untuk mengerjakan tugas. Jadi saya tuh cepat mengerjakan tugas biar bisa cepat liburan kayak gitu, Bu. Jadi semangat mengerjakan tugasnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ternyata teman-teman memiliki pendapat masing-masing ya. Dimulai dari Elva untuk melakukan kegiatan yang senang agar termotivasi untuk melakukan atau menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan Nana mendengarkan motivasi. Lalu selanjutnya Dina kayak membuat janji agar dia lebih bersemangat. Oke. Sebelum kita akhiri sesi konseling ini, seperti instruksi yang pernah saya bilang sebelumnya, saya meminta teman-teman untuk membuat dan melakukan assertive training yang kalian lakukan selama 2 minggu. Tugas ini akan diberikan kepada kalian agar bisa disiplin untuk mengerjakan tugas dan mengurangi pemikiran kalian yang masih suka menunda dalam mengerjakan tugas tersebut. Jadi, selama melakukan assertive training, kalian dapat menghubungi saya secara pribadi atau berdiskusi melalui grup WA yang telah kita buat. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang assertive training? Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Jadi, sudah paham semua ya? Insya Allah paham. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Mari kita akhiri konseling ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah,
Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita diskusikan melalui grup WA ya. Baik, Bu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.